Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang saya buat. Di sini saya membuat sebuah rancangan database dengan aplikasi pengelolaan kos. Kenapa kenapa saya memilih aplikasi pengelolaan kos ini? Karena eh, pendapat saya mengenai sistem kelola oleh para pengguna kos di Makassar ini, para pemilik pemilik kos di Makassar ini kadang-kadang kadang-kadang suka keliru atau ceroboh dalam menangani masalah pembayaran. Kadang semisalkan ini, saya memiliki orang tua, yang memiliki sebuah kos di Alauddin. Nah, kadang orang tua saya ini kadang keliru mengenai kapan pembayaran kos terhadap mahasiswa yang menyewa di situ. Kadang eh, kadang pembayarannya itu sudah lewat jadwalnya. Nah, disinilah mengapa saya membuat aplikasi pengelolaan kos. Untuk aplikasi pengelolaan kos ini hanya digunakan oleh para pengguna kos saja, bukan para pengguna, para pemilik kos, terutama admin admin yang mengelola sistemnya. Uh, Oke, di sini sebelumnya saya membuat datanya terkait nama penyewa, nomor HP, nomor KTP, nomor orang tua, alamat, nomor kamar, nama tipe dan seterusnya. Saya masih membuat dalam sebuah tabel. Nah, di situ terdapat lengkap lah atribut-atribut yang bisa kita isi. Selanjutnya saya mengubahnya ke bentuk normal pertama, yaitu ya bentuk normal pertama yaitu 1NF. Di sini saya sudah membagi beberapa tabel. Dari yang sebelumnya tabel hanya satu tabel saja aplikasi kos, di sini saya merubah ke beberapa tabel: penyewa, sewa, kamar, tagihan, dan pembayaran. Karena karena dengan yang sebelumnya itu yang belum dinormalisasi, itu tabelnya kadang bisa berulang, kadang kadang data data penyewa berulang setiap kali ada transaksi, kadang juga pembayaran bisa lebih dari satu dalam satu kolom. Eh, jadi lebih tidak terstruktur. Nah, jadi di sini saya membuat normalisasi yang pertama dengan membaginya. Yang sebelumnya ada field tipe sewa, status sewa. Nah, saya bagikan ke dalam eh, sewa tersebut. Nah, sewa ini di sini setelah itu saya bentuk lagi, karena yang sebelumnya itu masih terdapat redundansi data, karena khususnya masih menyimpan informasi tipe dan fasilitasnya secara langsung. Nah, pada normal kedua ini normal kedua ini fasilitasnya normal yang ketiga ini fasilitasnya saya pisahkan dari tipenya. Nah, jadilah bentuk tabel yang ketiga. Selanjutnya saya membuat logical mode di Oracle Database Modeler, Data Modeler. Pertama saya membuat logicalnya terkait penyewa, sewa, kamar, pembayaran, tagihan, tipe, fasilitas terkait apa yang saya buat sebelumnya. Terkait apa yang saya buat sebelumnya pada normalisasi yang ketiga. Sini terdapat penyewa, sewa, kamar, pembayaran, tagihan, tipe, fasilitas. Selanjutnya saya ubah ke relational model yang terdapat pada
Oracle Database Data Modeler ini. Saya ubah jadi saya menetapkan tipe datanya, saya menetapkan foreign key-nya, hubungannya. Selanjutnya kita bisa lihat selanjutnya pada implementasi data. Di sini saya sudah mengimplementasikan sebanyak 200 data terkait penyewa, terkait pembayaran, tagihan, sewa, semuanya dengan foreign key yang benar terkait penyewa tersebut. Di sini saya melakukan insert data. Setelah itu saya melakukan uji coba dan analisis. Terkait pertama itu saya mencoba analisis mengenai implementasi join, yaitu implementasi dengan cara menggabungkan data dari soal sebelumnya itu. Kita menggabungkan minimal 3 tabel. Jadi di sini saya menggabungkan 3 tabel. Di sini saya pertama itu saya ingin menampilkan data nama penyewa, nomor kamar, tipe kamar, harga bulanan, status sewa dan status sewanya. Jadi data-data tersebut berasal dari tabel penyewa, sewa, kamar, dan tipenya. Jadi sini saya menggabungkannya. Yang kedua saya mengimplementasikan group by dan aggregate function. Nah, di sini saya pada implementasi query dengan group by dan aggregate function ini bisa menghasilkan laporan dari data transaksi penyewaan kos. Fungsi agregasi digunakan untuk melakukan bermacam-macam, bisa perhitungan total, jumlah, rata-rata, dan sebagainya. Adapun contoh yang saya lakukan pada implementasi group by dan aggregate function ini, dengan saya ingin menampilkan laporan tentang mengenai pendapatan per bulan. Nah, di sini saya menampilkan data per bulan, maka akan muncul pendapatan per bulan terkait tahunnya. Jadi di sini muncul pada bulan pertama tahun 2025 sebanyak 8 juta, pada bulan ketiga pada tahun 2025 3 juta. Ini semua untuk insert data ini saya menggunakan AI agar lebih cepat. Nah, selanjutnya menampilkan total. Saya mencoba mengimplementasikan mengimplementasikan group by dan aggregate function dengan cara menampilkan total pembayaran per orang. Pada total pembayaran setiap penyewa dan hanya menampilkan penyewa yang total pembayarannya lebih dari 500.000. Di sini saya menggunakan having agar bisa melakukan filter terhadap aggregate function ini, karena di mana aggregate function ini cuman bisa mengembalikan satu data saja. Selanjutnya saya mengimplementasikan scalar function. Adapun implementasi yang saya gunakan sini, pertama implementasi string function, kedua math function. Adapun banyak implementasi yang ini bisa kita lakukan. Jadi kesimpulan pada aplikasi COS ini saya sudah berhasil melakukannya secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhannya sebelumnya, penyusunan aturan bisnis, hingga proses normalisasi sampai 3NF pada normalisasi ketiga dari yang sebelumnya datanya belum denormalisasi. Proses normalisasi memastikan struktur database ini bebas dari redundansi, menghindari anomali data, serta menjaga integritas dan konsistensi informasi. Selanjutnya yang tadi saya membuat logical model. Setelah itu saya membuat relational modelnya. Nah, pada tahap terakhir tadi saya mencoba
pengujian penguji cobaan terhadap aplikasi saya ini, dan ternyata menghasilkan beberapa laporan seperti pengolahan transaksi sewa, pendapatan per bulan, dan analisis pembayaran penyewa. Jadi untuk saran aplikasi yang saya buat ini untuk pengembangan selanjutnya, sistem database ini bisa ditingkatkan dengan menambahkan fitur otomatisasi seperti trigger untuk memperbarui status tagihan secara otomatis, penggunaan serta penambahan constraint lebih ketat guna menjaga konsistensi data. Selain itu, database dapat diintegrasikan dengan aplikasi berbasis web dan mobile. Jadi kita bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa terhubung dengan database ini agar agar uh, agar kita sebagai pemilik kos atau pengguna lebih mudah dalam penggunaan aplikasi ini. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.